Nah baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal berkaitan dengan materi himpunan. Di sini telah tersedia beberapa soal berkaitan dengan himpunan. Kita lihat untuk soal pertama. Diketahui ada 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C, di mana masing-masing anggotanya telah didaftarkan sebagaimana tertera pada soal. Untuk pertama, tentukanlah A irisan B. Untuk yang kedua, tentukanlah B gabungan C. Dan untuk soal terakhir, tentukanlah A gabungan B gabungan C. Oke, ini akan kita bahas. Kita mulai untuk yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, A irisan B, kita harus mengingat bahwa konsep dari A irisan B itu adalah beranggotakan X, di mana X itu adalah elemen A dan X itu adalah elemen B. Jadi secara sederhananya untuk menentukan A irisan B itu kita tinggal menentukan anggota yang sama antara A dan B. Artinya dia juga anggota A dan juga anggota B. Oke, kita lihat untuk soalnya. Di sini A beranggotakan 1, 2, 3, 5, dan 6. Kemudian B 3, 4, 6, 7, dan 13. Maka A irisan B yaitu dengan melihat manakah anggota yang sama antara kedua himpunan ini. Kelihatan? Nah, 3 ya, pertama 3. Oke, 3 ada di A dan ada di B. Kemudian gimana? Ada lagi? Kemudian ada 6. Oke, ada yang lain? Tidak ya. Jadi untuk himpunan A irisan B beranggotakan 3 dan 6. Oke, kita tuliskan ya. Nah, ini ya. Jadi A irisan B beranggotakan 3 dan 6. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang kedua dari soal ini, yaitu B gabungan C. Nah, sebelumnya ini harus diingat lagi ya bahwa tanda seperti ini adalah irisan. Oke, sedangkan tanda seperti ini adalah gabungan atau union. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian untuk B gabungan C. Nah, sebelum menentukan B gabungan C, yang perlu kita perhatikan adalah catatan ini, bahwa B gabungan C itu artinya beranggotakan X, di mana X itu elemennya B. Artinya X itu adalah anggota himpunan B, atau X itu elemen C. X adalah anggota C. Jadi secara sederhananya untuk B gabungan C adalah dengan cara kita menggabungkan antara anggota B dengan anggota C. Ketika anggotanya itu sama, maka tulislah hanya 1 kali. Oke, selengkapnya kita lihat soal lagi. Kita lihat untuk B anggotanya adalah 3, 4, 6, 7, dan 13. Sementara untuk C 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13. Berarti B gabungan C kita tinggal menggabungkan kedua anggota ini ya, mulai dari 3, 4, 5, 6. Nah, untuk 6 ini kan ada 2 ya. Jadi tulisnya cukup sekali. Kemudian 7, kemudian 8, 9, 10, dan 13. Oke, kita tulis lengkapnya ya. Nah, jadi untuk B gabungan C itu beranggotakan 3, oke, 4, kemudian ada 5 ya, tinggal menggabungkan B dan C. Kemudian ada 6. 6 kan ada di B dan ada di C. Tulisnya cukup sekali. Kemudian juga 7 nih, ada di masing-masing baik di B atau di C. Tulisnya 1 kali. Kemudian 8, 9, 10, dan 13. Jadi paham ya? Bila ditanya B gabungan C, maka gabungkanlah kedua anggota himpunan B dan C. Sip ya, paham ya? Sekarang pertanyaan terakhir pada soal ini. Tentukanlah A irisan B irisan C.
Nah, ingat lagi nih, konsep irisan tadi adalah kita mencari anggota yang sama dari kedua himpunan. Nah, sekarang ada 3 himpunan. Artinya kita mencari anggota yang sama dari ketiga himpunan ini. Selengkapnya kita coba tuliskan ya. Nah, sebelum menjawabnya perhatikan catatan tadi. Nah, untuk A irisan B itu adalah beranggotakan X, di mana nanti X itu adalah anggota A dan juga anggota B. Jadi secara sederhananya carilah anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Nah, sekarang kita punya 3 himpunan A, B, dan C, maka irisan dari ketiga himpunan ini menentukan yang sama dari ketiga himpunan ini. Oke, untuk menentukannya kita lihat ke soal kembali. Nah, ini ketiga himpunan pada soal ini. Nah, berarti untuk menentukan irisan A, B, dan C tadi adalah dengan jalan menentukan anggota yang sama dari ketiga himpunan ini. Nah, perhatikan. Oke, 1 nggak ada di B, nggak ada di C. Oke, nggak. Berarti 2 juga tidak ada di setiap himpunan. Kemudian 3, oke, ada di A, ada di B, tapi nggak ada di C. Berarti bukan. Nya 5 ada di A, kemudian nggak ada di B, ada di C, berarti tidak boleh ya. Kemudian 6 ada di A, ada di B, dan ada di C. Nah, ini nanti 6 ya. Kemudian 7 nggak ada di A, ada di C, nggak bisa. Begitu juga 13 nggak ada di A. Nah, cukup ya. Nah, selanjutnya kita tidak perlu lagi mengecek yang lainnya. Apakah itu 7, 13, 8, 9, 10, 13. Yang belum kita cek nggak perlu lagi dicek, karena pasti tidak ada di A. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota yang sama antara ketiga himpunan ini hanyalah 6. Sehingga A irisan B, irisan C adalah beranggotakan 6. Oke, nah paham ya untuk soal nomor 1. Kita beranjak untuk soal selanjutnya ya. Untuk soal yang kedua, kita diberikan satu masalah berkaitan dengan diagram Venn. Kita coba baca. Unsur-unsur himpunan pada diagram Venn di bawah ini adalah nomor urut daftar hadir mahasiswa yang mengikuti kelompok belajar. Untuk himpunan A adalah kelompok belajar akuntansi. Sementara untuk himpunan B adalah kelompok belajar matematika ekonomi. Jadi ini diagram Venn-nya untuk kelompok A akuntansi dan B matematika ekonomi. Pertanyaannya, nah jangan membuat kesimpulan dulu, soalnya susah karena melihat banyak pertanyaannya. Mana tahu nanti banyak pertanyaannya berarti soalnya mudah. Oke, selengkapnya nih, lihat mudah atau susahnya nanti ya. Untuk yang pertama dari pertanyaan ini, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi? Kemudian berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi? Ketiga, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi? Keempat, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi dan matematika ekonomi? Dan terakhir, berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi tetapi tidak belajar akuntansi? Nah, kita mulai pembahasan untuk yang pertama. Berapa mahasiswa yang belajar akuntansi? Nah, di sini cara menjawabnya tentu kita melihat diagram Venn-nya. Perhatikan, tadi untuk A adalah akuntansi dan B adalah matematika ekonomi. Jadi perhatikan sesuai dengan yang diminta soal. Pertama, mahasiswa yang belajar akuntansi. Maka yang perlu kita lihat adalah seluruh nomor urut yang ada pada lingkaran A. Ya, lingkaran penuh dari A. Seperti apa saja yang ada di A? Ada 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat ya, 4, 5, dan 6 ini kan masuk ke lingkaran A. Yang kita perhatikan adalah lingkaran full A. Jadi ada berapa nomor urut? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 nomor urut. Artinya mahasiswanya juga ada 6. Jadi banyak mahasiswa yang belajar akuntansi adalah 6 orang. Mudah ya? Jawabannya adalah 6 orang. Dimana untuk nomor urutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk pertanyaan kedua dari masalah ini. Berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi? Nah, sekarang matematika ekonomi berarti lihat himpunan
B ya. Jadi kita perhatikan lingkaran full dari B. Ada berapa nomor urutnya? Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 7 nomor urut, artinya ada 7 mahasiswa ya. Jadi kita dapat simpulkan untuk matematika ekonomi ada 7 orang mahasiswa. Apa saja? Yaitu tadi nih 4, 5, 6. Oke, tuliskan 4, 5, 6, kemudian 7 ya, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga dari masalah ini. Berapa mahasiswa yang belajar akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi? Berarti kita perhatikan, dia belajar akuntansi, berarti himpunan A, tetapi tidak belajar matematika ekonomi. Nah, di sini perhatikanlah lingkaran A yang tidak mengenai lingkaran B. Kalau mengenai nanti berarti artinya dia juga belajar matematika ekonomi. Sekarang pertanyaannya di sini, akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi. Jadi yang kita lihat adalah lingkaran A yang tidak dikenai oleh lingkaran B. Berarti ada nomor urut 1, 2, dan 3. Artinya hanya 3 orang. Oke, jadi jawabannya adalah 3 orang. Yaitu ya 1, 2, 3 ya. Nah, jawabannya kan nggak susah, nggak perlu perhitungan, tinggal baca aja ya. Untuk yang keempat, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi dan matematika ekonomi? Nah, artinya dia belajar keduanya nih, akuntansi dan matematika ekonomi. Di sini carilah yang mengenai kedua lingkaran. Coba perhatikan nomor urut yang mengenai lingkaran A dan juga mengenai lingkaran B. Perhatikan yang di tengah berarti ya, berarti yang ini. Jadi ada mahasiswa dengan nomor urut 4, 5, dan 6. Berarti ada 3 mahasiswa. Oke, yang ini jawabannya 3 orang mahasiswa, yaitu dengan nomor urut 4, 5, dan 6. Paham ya? Nah, pertanyaan terakhir dari masalah ini. Berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi tetapi tidak belajar akuntansi? Perhatikan, sekarang dia mintanya matematika ekonomi. Berarti yang kita perhatikan adalah himpunan B. Oke, himpunan B. Tetapi di sini himpunan B ini tidak mengenai akuntansi, berarti tidak mengenai lingkaran A. Jadi carilah anggota himpunan B yang tidak masuk ke dalam anggota himpunan A. Nah, lihat nih di B yang tidak masuk ke dalam lingkaran A. Nah, berarti hanya 7, 8, 9, 10. Artinya 4 mahasiswa. Paham ya? Kita tuliskan. Jadi 4 orang mahasiswa, yaitu dengan nomor urut 7, 8, 9, dan 10. 7, 8, 9, dan 10. Nah, gimana? Mudah ya, tinggal baca apa yang ada di dalam diagram Venn. Jadi kuncinya kalian bisa membaca diagram Venn. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk masalah terakhir dari topik himpunan. Masalah yang ketiga, kita coba baca. Dari 100 orang pengikut ujian, ternyata 40 orang lulus matematika ekonomi, 30 orang lulus statistika bisnis, dan 25 orang lulus matematika ekonomi dan statistika bisnis. Pertanyaannya, berapa banyak yang gagal dalam ujian kedua mata kuliah tersebut? Nah, di sini cara mudah dalam menjawabnya adalah kita menggambarkan diagram Venn dari kedua himpunan. Jadi di sini akan ada 2 buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan mahasiswa lulus matematika ekonomi, dan yang kedua adalah himpunan mahasiswa yang lulus statistika bisnis. Oke, kita mulai pembahasannya. Langkah pertama, kita buat diagram Venn-nya seperti diagram Venn pada nomor 2 tadi ya. Jadi pada diagram Venn nanti akan terdapat 2 buah himpunan. Jadi akan ada 2 buah lingkaran. Di sini kita misalkan ya, untuk matematika ekonomi ini adalah himpunan A. Kemudian statistika bisnis ini adalah himpunan B.
ini himpunan A, mahasiswa yang lulus matematika ekonomi. Kemudian ini adalah himpunan B, mahasiswa yang lulus statistika bisnis. Oke, kita buatkan selengkapnya diagram Venn-nya. Begini ya hasil dari diagram Venn-nya. Oke, perhatikan di sini S ini adalah semesta ya, artinya semua mahasiswa yang ikut di dalam ujian. Oke, nggak usah ragu ya. Nah, di sini kunci dalam menyelesaikan masalah ini adalah kalian bisa mentransferkan apa yang ada di soal ke dalam diagram Venn. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi di soal nomor 2, kuncinya adalah kalian bisa memahami apa yang ada di dalam diagram Venn. Nah, sekarang kalian bisa membuatkan diagram Venn berdasarkan masalah yang ada. Nah, cara utamanya adalah kalian perhatikanlah angka-angka yang disebutkan di dalam soal. Nah, sebaiknya dimulai dari yang keduanya, karena kita akan mulai dari yang tengah. Baru nanti kita bisa menentukan yang lainnya. Kita perhatikan untuk yang di tengah ini mengenai himpunan A, matematika ekonomi, dan juga mengenai himpunan B, statistika bisnis. Artinya untuk yang diisi pada yang di tengah ini adalah yang lulus kedua mata kuliah, baik itu matematika ekonomi maupun statistika bisnis. Nah, perhatikan di soal berapa orang ya. Kalau 40 tadi cuma matematika ekonomi, kemudian 30 statistika bisnis, dan 25 orang lulus matematika ekonomi dan statistika bisnis, artinya keduanya. Nah, di sini nih tulisnya. Ya, kita tuliskan. Jadi di sini ada 25 mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berapa yang lulus untuk matematika ekonomi, yaitu himpunan A. Tadi disebutkan di soal adalah 40 orang. Nah, sekarang perhatikan untuk lingkaran yang penuh di A. Sudah kita tulis 25 orang. Berarti sisanya berapa dari 40? Berarti 40 dikurang 25 adalah 15 orang. Jadi kita dapat memahami bahwa yang lulus matematika ekonomi itu ada 40 orang, di mana 15 orang ini lulus matematika ekonomi, tetapi dia tidak lulus statistika bisnis. Buktinya apa? Dia tidak mengenai lingkaran B. Sementara untuk 25 orang lainnya, dia lulus matematika ekonomi dan juga lulus statistika bisnis, yaitu dia mengenai kedua lingkaran. Paham ya? Nah, sekarang A sudah terisi. Sekarang waktunya mengisi yang B. Untuk statistika bisnis, disebutkan di soal 30 orang lulus statistika bisnis. Nah, 30, perhatikan lingkaran B. Kita telah menuliskan 25. Artinya di sini kita tuliskan tinggal 5 orang lagi, ya kan? 30 dikurang 25. Berarti kita sudah menuliskan semua mahasiswa yang lulus untuk statistika bisnis, yaitu 25 ditambah 5 mahasiswa. Artinya 25 orang tadi ini sebagaimana disebutkan sebelumnya, itu artinya dia lulus statistika bisnis dan juga lulus matematika ekonomi ya, dibuktikan dengan mengenai kedua lingkaran. Sementara 5 orang mahasiswa ini dia hanya lulus statistika bisnis tapi tidak lulus nih matematika ekonomi. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan yang diminta oleh soal. Berapa banyak yang gagal dalam ujian kedua mata kuliah tersebut? Nah, berarti kalau dia gagal, dia berada di luar lingkaran. Cara menghitung berapa orangnya perhatikan lagi. Tadi yang ikut adalah 100 orang nih. Yang baru kita tuliskan baru yang ini, yang di dalam ini. Hitung berapa orang. 15 orang ditambah 25 berarti 40, ditambah 5 berarti 45. Nah, berarti sisa dari 100 orang yang tidak lulus adalah 55. Oke, caranya tadi adalah jumlah yang mengikuti ujian itu adalah 100, kemudian dikurangi 15 orang telah lulus matematika ekonomi saja, kemudian 25 orang telah lulus kedua mata kuliah, dan 5 orang lulus statistika bisnis saja. Jadi yang gagal dalam kedua mata kuliah adalah hasil dari pengulangan ini ya, berarti 45. Jadi 55 orang mahasiswa. Oke, dapat kita simpulkan
Banyaknya yang gagal dalam ujian kedua mata kuliah tersebut adalah 55 mahasiswa. Paham ya? Nah oke, silakan benar-benar kalian pahami terkait materi ini. Bila ada yang kurang jelas, silakan diputar ulang pada bagian tersebut, atau silakan kalian tanyakan untuk selengkapnya. Oke, terima kasih. Kita masuk pada pembahasan materi selanjutnya.